Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini hari Rabu, hari keempat dari bulan Syawal, ya. Alhamdulillah, sebelumnya masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Usman Baco dan sekeluarga memohon maaf atas seluruh kesalahan dan khilaf. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum. Allah kabulkan doa-doa kita sepanjang Ramadan. Allah terima puasa kita dan seluruh amal ibadah kita. Tentunya juga untuk kedua orang tua kita doakan mudah-mudahan bagi orang tua yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang mulia, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa orang tua kita. Sedangkan untuk sahabat-sahabat yang masih memiliki ayah ibu yang mungkin belum sempat mudik, hanya silaturahim virtual, kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, dan mudah-mudahan umur mereka berdua berkah dan selalu dilimpahkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini sahabat yang berbahagia, kita sedikit berbicara tentang sebuah tema yang luar biasa, ya. 10 sebab tidak terkabulnya doa seseorang. Hal ini penting karena sebagaimana yang kita ketahui para sahabat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka memiliki kebiasaan 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitu pula sebaliknya, setelah Ramadan pergi, ada yang mereka risaukan, ada yang mereka khawatirkan. Yaitu apa? Mereka khawatir apakah seluruh doa-doa mereka itu dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak sepanjang bulan Ramadan. Ya, akhirnya mereka memperbanyak membaca doa, memperbanyak memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah amal soleh kami di bulan Ramadan. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pagi hari ini memegang sebuah buku, Semua Ada Saatnya. Ini ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, ya. Alhamdulillah pada Islamic Book Fair beberapa tahun yang lalu saya termasuk berjumpa dengan beliau dan saya mendapatkan hadiah ini dari beliau, ya, sebagai cenderamata di Senayan ketika Islamic Book Fair. Buku ini sangat spesial, ya, karena mengisahkan tentang kisah-kisah ulama terdahulu, ya, tentang berbagai macam judul, bahkan ada kisah-kisah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang berbahagia, kita kembali pada topik pada pagi hari ini, yaitu 10 sebab tidak terkabulnya doa. Sungguh celaka, ya, orang-orang yang tidak dikabulkan doanya. Olehnya mari kita baca. Diriwayatkan bahwa Ibrahim bin Adam lewat di pasar kota Basrah suatu ketika. Banyak orang berkumpul mengelilinginya. Mereka berkata, "Wahai Abu Ishaq, mengapa doa kami tidak dikabulkan?" Ya. Jadi ketika itu Ibrahim bin Adam masuk di pasar kota Basrah, tiba-tiba karena mungkin beliau adalah orang yang masyhur, diketahui dan dikenal oleh orang-orang yang ada sekelilingnya, akhirnya mereka itu bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Ishaq." Abu Ishaq adalah sapaannya dari Ibrahim bin Adam. "Mengapa doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu kemudian Ibrahim bin Adam atau Abu Ishaq menjawab, "Karena hati kalian mati disebabkan 10 perkara." Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ini perkara penting. 10 perkara penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah, ya, tentunya mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dikabulkan doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penyebab yang pertama kata Ibrahim bin Adam adalah kamu mengetahui Allah akan tetapi kamu tidak melaksanakan haknya. Oh, Masya Allah. Jadi ada orang yang mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala,
mengetahui hak-hak yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak melaksanakan hak-hak tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Di antaranya mungkin hak manusia, ya. Hak Allah di sisi manusia adalah manusia hamba Allah Subhanahu wa taala harus menyembah. Ya'budallah, seorang hamba harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wala yusyriku. Haknya Allah adalah tidak boleh diduakan. Tidak boleh kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Penyebab yang kedua, kamu nyatakan bahwa kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kamu meninggalkan sunnah-sunnahnya. Waliyadzubillah. Ya. Yang pertama mengenal Allah tapi meninggalkan hak-hak Allah, ya. Tidak mau sholat, tidak mau beribadah. Sedangkan yang kedua mengatakan uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ada orang-orang yang hanya sekedar cintanya di lisan tetapi tidak terbukti, ya. Bagaimana membuktikan cinta kita kepada Rasulullah? Melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, sekarang ada istilah, ya, new normal, ya. Masya Allah, mengutip sedikit dari tausiah Ustadz Bakhtiar Nasir dalam Silaturahim online beberapa hari yang lalu, beliau mengatakan umat Islam harusnya sadar new normal itu adalah hakikatnya dalam Islam adalah ar-ruju ilal fitrah, back to fitrah, kembali kepada fitrah. Inilah ajaran Islam yang sebenarnya tanpa kita sadari, inilah yang dimaksud dengan new normal diantaranya. Jauh sebelum ada corona, ya, kebersihan dalam Islam itu sudah disyariatkan, ya. Dimana kita beruntung, alhamdulillah, dalam sehari kita berwudu kurang lebih 5 kali untuk sholat-sholat wajib. Bayangkan bila ada hamba Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menjaga wudu, masya Allah, ya. Jadi kebersihan fitrah dalam Islam itu jelas sekali, masya Allah, ya. Fitrah yang dimaksud di sini adalah akidah, syariat, akhlak. Akidah, syariat, dan akhlak. Ya, kita lanjutkan sahabat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kamu yang bilang cinta kepada Rasulullah, buktikan cintamu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 3. Kamu membaca Al-Qur'an akan tetapi kamu tidak mengamalkannya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ya, saya teringat perkataan qaulus salaf. Jadi ini bukan hadis, ya. Qaulus salaf, perkataan orang-orang soleh terdahulu, ya. Rubba qari' wal Qur'an yal'anuh. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, namun waliyadzubillah, Al-Quran melaknat orang tersebut. Ya, bisa jadi itu termasuk dari apa yang disebutkan di sini. Kamu membaca Al-Quran akan tetapi kamu tidak mengamalkannya. Ya, waliyadzubillah. Olehnya sahabat, mari kita bersungguh-sungguh mengamalkan ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya. Yang keempat, kamu makan nikmat dari Allah akan tetapi kamu tidak bersyukur. Waliyadzubillah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat-nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kufur balasannya adalah azab. Bayangkan, azab Allah sangatlah pedih bagi orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmatnya. Waliyadzubillah. Yang kelima, kamu katakan bahwa setan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Dalam Al-Baqarah, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Wahai hamba-hamba Allah, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya, sahabat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, kita sudah berada di 4 Syawal. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam amal soleh kita sebagaimana kita di bulan Ramadan. Yang keenam, kamu katakan bahwa surga itu benar, tetapi kamu tidak berusaha untuk mendapatkannya. Waliyadzubillah. Kamu katakan bahwa surga itu benar, tetapi kamu tidak berusaha untuk mendapatkannya. Ya, jalan menuju surga banyak sekali, sahabat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ufsyus salam.
sering-seringlah menyapa bersatu rahim dengan menembarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dalam hadis yang lain, siapa yang saling berjumpa lalu kemudian mengucapkan salam dan berpelukan, maka tidaklah mereka berpisah kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan seluruh dosa-dosa kecil mereka. Allah, Masya Allah. Jalan masuk surga yang lain adalah berbagi makanan, bangun di tengah malam untuk qiyamul lail, sementara orang banyak yang tertidur, itu sangat luar biasa, Masya Allah. Bagi kalian yang sudah menikah, Masya Allah sahabat, ringankan tugas istri kalian di rumah. Insya Allah, Masya Allah, itu amalan juga yang luar biasa untuk membawa kita semua ke surga, Insya Allah. Terus bagaimana yang masih jomblo? Yang masih jomblo, ya, jaga hawa nafsunya, hindari kesendirian. Karena sesungguhnya seseorang yang terus sendirian sangat mudah untuk digoda oleh syaitan. Waliyadzubillah. Ketujuh, kamu katakan bahwa neraka itu benar, akan tetapi kamu tidak lari darinya. Bagaimana kita berlari dari neraka? Tinggalkan seluruh maksiat. Tidakkah kita mengingat sahabat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala? Satu dosa yang kita lakukan, maka sesungguhnya nuktatus sauda akan menjadi titik hitam, noktah hitam di dalam hati kita. Inilah yang membuat hati kita keras. Terus. Efek lain orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat dalam risalah An-Nur, ya, dalam risalah An-Nur yang ditulis oleh Said Nursi, diantaranya adalah orang yang terbiasa hanyut dalam maksiat, maka sesungguhnya pelan-pelan dia telah mengingkari wujudullah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan dia telah mengingkari keberadaan malaikat Raqib dan Atid, malaikat yang mencatat dan mengawasinya. Ujung-ujungnya dia mengingkari bahwa Allah As-Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Waliyadzubillah. Kedelapan, kamu katakan bahwa kematian itu benar, akan tetapi kamu tidak mempersiapkan diri untuknya. Allah, waliyadzubillah. Nastaghfiruka ya Rabb, nastaghfiruka ya Rabb. Siapa yang ingin dikabulkan doanya, mari mempersiapkan diri menyambut kematian. Kematian lebih pasti dibanding corona atau COVID-19. Karena banyak orang yang terkena corona, lalu kemudian atas izin Allah mereka masih bisa sembuh. Tetapi kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang itu sudah datang, kita tidak bisa mengatakan, tunggu sebentar wahai malaikat maut, tunggu sebentar, aku izinkan aku untuk berobat. Tidak. La yastakhiruna sa'atun la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, ditunda-tunda, atau bahkan tidak bisa dimajukan. Waliyadzubillah. Orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling banyak menyiapkan persiapan menyambut kematian. Yang kesembilan, kamu bangun tidur, kamu sibuk dengan orang lain. Kamu sibuk dengan aib orang lain. Dan kamu lupa dengan aib dirimu sendiri. Waliyadzubillah. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang disibukkan memikirkan aib diri sendiri dibanding memikirkan aib orang lain. Ya Rabbana. Kesepuluh, kamu mengubur mayat akan tetapi kamu tidak mengambil pelajaran darinya. Kafa bil mauti mau'idhan. Cukuplah kematian adalah sebaik-baik pelajaran bagi seorang mukmin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka mengucapkan makna ini dalam bentuk syair. Kita memohon kepada Allah dalam setiap kesulitan, kemudian kita melupakannya. Ketika kesulitan itu disingkirkan, bagaimana kita mengharapkan doa akan terkabul? Kita telah menutup jalannya dengan dosa-dosa. Sahabat yang berbahagia, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusan kita pada hari ini. Hari ini bisa menjadi hari yang berkah bagi kita semua, insya Allah. Ingat, ada 10 penyebab tidak terkabulnya doa seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kamu mengetahui Allah akan tetapi kamu tidak melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kamu menyatakan bahwa kamu mencintai Rasulullah akan tetapi kamu meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ketiga, kamu membaca Al-Quran akan tetapi kamu tidak mengamalkan isi Al-Quran. Keempat, kamu makan nikmat dari Allah akan tetapi kamu tidak bersyukur kepada Allah. Kelima, kamu katakan bahwa setan itu musuh kamu tapi kamu tidak menentangnya. Keenam, kamu katakan bahwa surga itu benar tetapi kamu tidak berusaha untuk mendapatkannya.
Ketujuh, kamu katakan bahwa neraka itu benar, akan tetapi kamu tidak lari darinya. Kedelapan, kamu katakan bahwa kematian itu benar, akan tetapi kamu tidak mempersiapkan diri untuknya. Kesembilan, kamu bangun tidur, kamu sibuk dengan aib orang lain dan kamu lupa dengan aib kamu sendiri. Kesepuluh, kamu mengubur mayat, akan tetapi kamu tidak mengambil pelajaran darinya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah, nas'alullah al-afiyah. Kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita di antara hamba-hambanya yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.